Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Miftah Ramadhani Emiska, dengan NIM 2005343, dan rekan saya, Mutiara Anissa, dengan NIM 2005344, akan menjelaskan materi tentang desain dan struktur organisasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Mutiara Anissa. Apa itu desain dan struktur organisasi? Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Menurut para ahli, struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan menurut Robbins dan Coulter. Desain organisasi. Desain organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Definisi desain organisasi menurut para ahli, desain organisasi adalah struktur organisasi tertentu sebagai hasil dari berbagai keputusan dan tindakan para manajer. Menurut Ivancevich, Konopaske, dan Matheson. Selanjutnya, 6 elemen dari struktur organisasi. 1. Spesialisasi kerja. Istilah spesialisasi kerja atau pembagian tenaga kerja untuk menggambarkan sampai sejauh mana aktivitas dalam organisasi dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan secara terpisah. 2. Departementalisasi. Ketika pekerjaan telah dibagi ke dalam spesialisasi kerja, mereka harus dikelompokkan sehingga tugas-tugas umum dapat dikoordinasikan. Basis yang mana pekerjaan dikelompokkan disebut dengan departementalisasi. Ketiga, rantai komando. Rantai komando merupakan garis kewenangan tak terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga pegawai terendah dan menjelaskan siapa yang melaporkan kepada siapa. Otoritas mengacu pada hak-hak intern di dalam posisi manajerial yang memberikan perintah dan mengharapkan mereka untuk dipatuhi. 4. Rentang kendali. Rentang kendali penting karena sangat menentukan jumlah level dan manajer yang harus dimiliki oleh organisasi. Semuanya menjadi seimbang, semakin lebar atau besarnya rentang akan semakin efektif organisasi tersebut. 5. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada kondisi yang mana pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Dalam organisasi tersentralisasi, para manajer puncak yang mengambil seluruh keputusan dan para manajer level rendah hanya melaksanakan pengarahan dari media. 6. Formalisasi. Formalisasi mengacu pada keadaan masa pekerjaan di dalam organisasi terstandarisasi. Jika suatu pelaksanaan sudah terformalisasi, maka yang berkuasa memiliki sejumlah keleluasaan yang minimal atas apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Selanjutnya, struktur mekanistik dan organik. Organik mekanik adalah struktur yang kaku dan terkontrol ketat dan dicirikan dengan spesialisasi yang tinggi. Departementalisasi yang kaku emang rentang pengendalian yang sempit, formalisasi yang tinggi, serta jaringan informasi yang terbatas. Contohnya, spesialis tinggi, departementalisasi, rental komando jelas, sentralisasi, formalisasi tinggi. Selanjutnya, organisasi organik. Organisasi organik adalah suatu struktur yang amat adaptif dan fleksibel. Tugas-tugas organisasi sering kali dikelola dalam tim pekerja. Contohnya, tim lintas fungsional, tim lintas hierarkis, informasi mengalir bebas, atau rentang kendali yang luas, desentralisasi, formalisasi rendah. Selanjutnya, faktor kontingensi yang memengaruhi pilihan struktural. Strategi dan struktur organisasi harus memfasilitasi pencapaian tujuan. Selanjutnya, teknologi dan struktur.
Setiap organisasi menggunakan beberapa bentuk teknologi untuk mengubah masuknya menjadi keluaran. Ukuran dan struktur. Ukuran organisasi sangat mempengaruhi strukturnya. Suatu organisasi yang sudah mencapai ukuran tertentu berarti sudah berada dalam kondisi mekanistik. Tetapi jika organisasi tersebut melampaui ukuran tertentu, tersebut memiliki pengaruh lebih sedikit terhadap suatu organisasi. Perusahaan dibagi menjadi 3 kategori teknologi, diantaranya 1. Produksi unit, produksi barang dalam satuan atau batas kecil. 2. Produksi massal, produksi barang dalam jumlah besar. 3. Produksi proses produksi barang dalam proses yang berkelanjutan. Selanjutnya, ketidakpastian lingkungan dan struktur. Lingkungan yang stabil dan sederhana memiliki ketidakpastian rendah, sedangkan lingkungan yang dinamis dan kompleks memiliki ketidakpastian yang rendah. Pilihan desain organisasi tradisional. 1. Struktur sederhana. Sebagian besar perusahaan memulai sebagian usaha kewirausahaan dengan menggunakan struktur sederhana. Desain organisasi dengan sedikit departementalisasi, rentang kendali yang luas, otoritas terpusat pada satu orang, dan sedikit formalisasi. 2. Struktur fungsional. Struktur fungsional adalah sistem organisasi yang mengelompokkan keahlian pekerjaan yang serupa atau terkait. Keuntungannya adalah menghemat biaya dari spesialisasi dan pekerja dikelompokkan ke dalam pembagian tugas kerja yang sejenis. 3. Struktur divisional, yaitu struktur organisasi yang terdiri dari unit atau divisi semi-otonom yang terpisah. Kelebihannya adalah berfokus pada hasil dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada produk dan layanannya. Macam-macam desain organisasi. 1. Desain organisasi tradisional. Strukturnya yang simpel, yaitu departementalisasinya rendah. Struktur fungsional, pembagian departemennya berdasarkan fungsi. Dan struktur yang divisionalnya terdiri dari beberapa divisi dengan terbatasnya otonomi di bawah koordinasi dan kontrol dari bagian atas perusahaan. 2. Desain organisasi kontemporer. Karyawannya untuk manajemen diri sendiri, matriks dan struktur proyeknya, para spesialis ditugaskan untuk mengerjakan proyek yang dipimpin oleh seorang project manager. Matrix and project partisipan mempunyai 2 manajer dan karyawan terus bekerja pada proyek dan akan pindah setelah proyeknya selesai. Organisasi tanpa batas organisasi yang jelas, desain organisasi yang fleksibel dan tidak terstruktur, yang cenderung untuk tidak terdapat penghalang antara organisasi dengan para pelanggan dan supplier. Menghapus penghalang atau horizontal dan menghapus batas-batas eksternal, mendekat ke stakeholder. Aspek-aspek komitmen organisasi. Menurut Stress tahun 1980, komitmen organisasi dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor. 1. Identifikasi dengan organisasi, yaitu penerimaan tujuan organisasi, di mana penerimaan ini merupakan dasar komitmen organisasi. Identifikasi pegawai tampak melalui sikap yang menyetujui kebijaksanaan organisasi, kesamaan nilai pribadi dan nilai-nilai organisasi. Rasa kebanggaan menjadi bagian dari organisasi. 2. Keterlibatan, yaitu adanya kesediaan untuk berusaha sungguh-sungguh pada organisasi. Keterlibatan sesuai peran dan tanggung jawab bekerja di organisasi tersebut. Pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan menerima hampir semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya. Loyalitas, yaitu adanya keinginan yang kuat untuk menjadi keanggotaan di dalam organisasi. Loyalitas terhadap organisasi merupakan evaluasi terhadap komitmen serta adanya ikatan emosional dan keterkaitan antara organisasi dengan pegawai.
Pegawai dengan komitmen tinggi merasakan adanya loyalitas dan rasa memiliki terhadap organisasi. Bagi seorang karyawan, mengenal organisasi sejauh mungkin merupakan keharusan sebagai bagian dari memahami tujuan dari dasar-dasar manajemen organisasi dan mendekatkannya dengan tujuan pribadi. Untuk keterlibatan secara utuh dalam organisasi sangat penting untuk diterapkan bagi setiap individu dalam berorganisasi, dan loyalitas merupakan bukti akurat setiap individu untuk memperkokoh keutuhan dan keranggengan organisasi tersebut. Tingkatan analisis dalam perilaku organisasi. 1. Analisis tingkat individual, yaitu mengkaji berbagai faktor pribadi yang menentukan dan mendasari perilaku seseorang dalam bekerja mencapai tujuan organisasi. 2. Analisis tingkat kelompok, yaitu mengkaji berbagai faktor proses kelompok yang menentukan dan mendasari perilaku kelompok dan interaksi individual dalam bekerja mencapai tujuan organisasi. 3. Analisis tingkat organisasional, yaitu mengkaji berbagai faktor proses keorganisasian yang menentukan dan mendasari perilaku individual dan perilaku kelompok serta interaksinya dalam bekerja mencapai tujuan organisasi. Perbedaan struktur organisasi. Pada umumnya, struktur organisasi berbeda satu dengan yang lainnya. Terdapat beberapa penyebab perbedaan struktur organisasi tersebut. Robbins tahun 2003 mengatakan terdapat dua mode ekstrim struktur organisasi, yaitu mode mekanistik dan mode organik. Mode mekanistik umumnya identik dengan birokrasi karena memiliki departementalisasi, formalisasi yang tinggi, jaring informasi yang terbatas, atau kebanyakan komunikasi ke bawah, dan sedikit partisipasi anggota tingkat rendah dalam pengambilan keputusan. Mode organik terlihat sangat mirip dengan organisasi tanpa batas datar, menggunakan tim lintas hierarki dan lintas fungsional. Formalisasi yang rendah memiliki jaringan informasi komprehensif, menggunakan komunikasi lateral ke atas dan ke bawah, dan melibatkan partisipasi yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.